Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan keempat di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini kita akan membahas masalah ragam dialog atau sering juga disebut dengan dialog style ya. Nanti di dalam materi ini kita akan membahas jenis-jenis atau nanti ada beberapa macam ragam dialog atau tampilan-tampilan yang sering muncul atau interface yang sering ada muncul di layar eh, komputer atau laptop teman-teman. Kadang-kadang kita nggak sadar, oh ini maksudnya ragam dialog yang ini, oh yang seperti ini maksudnya ragam dialog yang begini gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah ini ya, ragam dialog. Secara umum, dialog merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. Sedangkan dalam IMK, dialog ini adalah merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Atau kita bisa artikan bahwa ragam dialog atau dialog style ini sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam mengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Atau kita bisa singkat aja, pengertian dari ragam dialog atau dialog style ini adalah bagaimana sih tampilan interface-nya sehingga kita sebagai user mampu berkomunikasi dengan sistem komputernya. Seperti itu ragam dialognya. Jadi sebenarnya dialog style itu adalah style-style atau model-model seperti apa sih tampilannya nanti, karena kan yang dikatakan ketika kita berinteraksi dengan komputer, di sana harus ada media, atau media ini kita sebut sebagai interface atau antarmuka. Ya, biasanya berupa software atau perangkat lunaknya, sehingga kita sebagai user atau pengguna bisa berinteraksi dengan sistem komputernya. Jadi ragam dialog itu adalah bagaimana jenis-jenis interface nanti yang akan dibuat sehingga kita sebagai user mampu berinteraksi dengan sistem komputernya atau mampu berinteraksi dengan hardware-nya atau perangkat kerasnya. Di sana harus ada komunikasi. User memberikan inputan misalnya, maka komputer memberikan respon atau umpan balik terhadap input yang ada dari terhadap inputan dari user tersebut ya. Jadi ragam dialog ini atau dialog style ini adalah style-style atau gaya-gaya tampilan interface nanti seperti apa. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tujuan dari ragam dialog ini adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Jadi dia memberikan penyajian ya kepada user. Nah, ini ada beberapa sifat setiap ragam dialog. Jadi ragam dialog ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada inisiatif, kemudian ada luwes atau keluasan, kemudian kompleksitas, ada kekuatan, dan beban informasi. Kita lihat satu-satu. Inisiatif. Inisiatif ini apa? Inisiatif ini adalah pengguna atau user memberikan tanggapan atas prompt atau perintah yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer. Misalnya apa? Misalnya di sana ada tombol yes atau no gitu ya, atau menu. Nah, yang dikatakan inisiatif adalah kita sebagai user memberikan tanggapan terhadap perintah yang diberikan oleh komputer. Jadi misalnya ketika kita mau login, nah di sana kan ada user password. Di
itu adalah sebuah inisiatif. Kita sebagai user harus memberikan tanggapan nih, berikan, inputkan username-nya, inputkan password-nya. Karena kalau tidak menginputkan username dan password, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasinya atau misalnya ke dalam sistemnya. Jadi di sana sifat yang pertama dari ragam dialog itu adalah inisiatif. Yang kedua adalah keluasan. Pengguna atau user mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Artinya customizing itu di sini. Kalau teman-teman lihat di paling kanan atas ini kan suka ada tombol minimize, restore, atau maximize. Kalau kita giniin, klik. Nah kan, nanti akan muncul, kita bisa tarik. Namanya ini luas. Kita tarik, misalnya ya. Nah, ini kita maximize lagi. Nah, ini namanya keluasan. Sebuah dialog atau tampilan itu harus luas, artinya adalah user bisa melakukan customize terhadap antarmuka tersebut, mau diperbesar, mau diperkecil, ya kan? Itu namanya keluasan. Yang ketiga dari sifat ragam dialog adalah kompleksitas. Kompleksitas ini apa? Mengelompokkan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Artinya kompleksitas ini adalah sesuaikan kebutuhan daripada dialog tersebut. Kebutuhannya apa? Lengkapi gitu ya. Misalnya, tampilannya ini adalah sebuah website sistem informasi profiling sebuah perusahaan contohnya. Maka arti kompleksitas adalah tampilkan di sana sesuatu yang berhubungan dengan profiling itu tadi secara lebih lengkap ya, atau lebih kompleks tampilannya. Jangan ada yang kurang supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh user, bahwa ini adalah tampilan profiling sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat adalah kekuatan. Jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Kekuatan ini lebih kepada artian bahwa tampilan itu harus tidak ada yang error gitu ya. Ketika kita klik button apa, klik tombol B, klik tombol C, itu sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada beban informasi. Dalam hal ini menitikberatkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Agar penyampaian informasi dapat berdaya guna dan beban informasi yang tergandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan arah pengguna. Atau artinya adalah ketika tampilan kamu ditujukan kepada misalnya anak-anak ya, anak-anak TK contohnya, maka berikanlah informasi yang sesuai dengan penggunanya. Ketika kamu membuat sebuah tampilan yang dikhususkan kepada atau usernya nanti adalah misalnya yang sudah berumur, atau misalnya orang dewasa, atau misalnya para eksekutif muda misalnya, berikan informasi yang sesuai dengan penggunanya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat dari ragam dialog. Kemudian kita lihat ada namanya karakteristik dari ragam dialog. Karakteristik ini terdiri dari 6 ya, ada konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Yang pertama, konsistensi. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Artinya konsisten ini adalah ketika tampilan kamu background warnanya adalah misalnya nih yang dikatakan konsisten, teman-teman coba lihat tampilan Facebook misalnya. Tampilan Facebook itu yang dikatakan konsisten adalah warna, dari sisi warna dulu. Dari sisi warna, warna yang ada
pada Facebook itu ciri khasnya adalah biru dan putih. Di setiap tampilan interface, ketika kamu buka profil, ketika kamu mau buka jendela yang lain, maka dari sisi warna dia konsisten. Warnanya akan warna biru dan putih. Nah, itu yang dikatakan konsisten. Atau kamu melihat sebuah tampilan, lihat button-button yang ada di sana atau tombol-tombol yang ada di sana. Bagaimana posisinya? Apakah posisinya konsisten, selalu di kanan bawah misalnya, atau dari sisi bahasa. Kalau memang menggunakan bahasa Indonesia, konsisten terus menggunakan bahasa Indonesia dari tulisan informasi sampai dengan tombol-tombol yang akan digunakan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah umpan balik. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Misalnya nih, teman-teman membuka Word, mengetikkan sebuah dokumen, kemudian nggak sengaja klik tanda close di sini. Maka nanti karena dokumen tersebut belum disimpan, biasanya nanti akan muncul sebuah pop-up. Itu yang dikatakan umpan balik. Muncul sebuah pop-up ada sesuatu hal yang harus kamu inputkan gitu ya. Atau misalnya ketika terjadi error-error sebuah aplikasi muncul atau tampil pop-up-nya errornya apa. Nah, itu yang dikatakan umpan balik. Atau misalnya kita ketika lagi mau download sebuah file juga bisa. Kadang-kadang kan ketika kita download nanti dia akan muncul progress bar ya. Progress barnya, oh ternyata kita lagi ngopi atau lagi download berapa persen. Nah, itu yang dikatakan sebagai umpan balik. Kemudian ada observabilitas. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internal sangat rumit ya. Artinya, jangan tunjukkan kerumitan di dalam tampilan kamu. Ya misalnya gini, tampilanmu adalah membuat sebuah aplikasi kalkulator. Di sana aplikasi kalkulator, dia hanya misalnya nih yang dikatakan, nah ini contohnya aplikasi kalkulator. Nah ini tampilan yang akan ditunjukkan kepada user tampilan ini. Kita maksud misalnya mau bikin 1 tambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan langsung muncul 2 gitu kan. Artinya kita nggak diberikan kita sebagai user tidak diberikan betapa sulitnya bikin 1 sama dengan 2 menggunakan aplikasi kalkulator ini. Kan kita harus coding, ya kan? Nah, di tanda tambah sama dengan ini codingannya panjang. Nah, itu yang dikatakan observabilitas. Sembunyikanlah hal-hal yang sulit, tampilkan hal-hal yang sederhana dan yang mudah digunakan oleh user. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada yang namanya kontrolabilitas. Ini adalah kebalikan dari observabilitas. Dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai, antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Jadi, kadang-kadang kita sebagai user ini segala macam pengen dicobain. Ini view-nya isinya apa, ini scientific, oh kalau diklik apa nih, oh ya jadi kayak gini, semuanya diklik-klik pengen tahu ya. Nah, bagaimana tampilan itu ketika usernya adalah seperti itu, mempunyai kontrol untuk melakukan apapun terhadap tampilan. Nah, tampilan tersebut harus mampu menyesuaikan atau harus mampu mengendalikan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Ya, misalnya kita balik lagi ke standar, klik-klik lagi, pengen tahu nih, oh begini, kalau saya klik nanti statistik keluarnya apa, oh kayak gini. Nah kan kadang-kadang tuh user suka gitu ya, penasaran. Nah, kemudian efisiensi ini dari sisi
efisien ya tampilan tersebut, lemot atau enggak gitu ya tampilannya, apa namanya, loading enggak gitu, nah itu efisiensi. Kemudian keseimbangan, strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Artinya begini, harus seimbang atau harus balance antara kita sebagai user dengan komputer tersebut atau hardware tersebut. Ketika kita memberikan perintah, komputernya membalas dengan sebuah umpan balik. Kita berikan perintah lagi, komputernya juga balas. Bahkan komputer memberikan perintah, kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tampilan yang ada di layar. Nah, itu yang dikatakan seimbang. Tidak boleh atau tidak tampilan yang bagus adalah harus seimbang antara perintah yang diberikan oleh user dengan perintah yang diberikan oleh komputer. Nah, kemudian kita lihat di sini. Itu tadi adalah karakteristik dari ragam dialog. Sekarang kita lihat ada jenis-jenis atau kategori-kategori dari ragam dialog ya. Ada yang namanya ragam dialog interaktif, di mana nanti ada yang namanya command line dialog atau berbasis perintah tunggal. Contohnya kalau command line ini adalah kayak DOS gitu ya, atau command prompt, itu maksudnya command line. Jadi tampilannya itu hanya perintah-perintah yang tunggal aja, copy, dir, change paste gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Nah, ini adalah bahasa-bahasa pemrograman yang kita gunakan. Misalnya kamu mau pakai apa nih? Pakai C++. Nah, C++ itulah masuk ke dalam dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Kemudian ada juga dialog berbasis pengisian formulir atau form filling dialog. Form filling dialog ini adalah tampilan yang berupa form atau formulir atau borang ya. Jadi tampilan yang berupa form atau formulir itu dikatakan sebagai dialog berbasis pengisian formulir atau form filling dialog. Kemudian nanti ada yang sistem menu, berarti tampilannya banyak menu, contohnya misalnya kayak saya buka seperti ini kan banyak menu. Nah, ini tampilan juga merupakan sistem menu. Kemudian ada dialog berbasis bahasa alami atau natural language interface. Ini kayak misalnya dia kayak kalau kita sekarang Google Voice gitu ya, kita memberikan bahasa kita terus dia translate dengan tulisan. Jadi voice to text gitu ya. Dari suara ke teks itu biasa dikatakan natural language interface atau antarmuka berbasis icon. Nih banyak icon-iconnya misalnya. Kemudian sistem penjendelaan atau windowing system ini dikatakan satu tampilan ini dikatakan satu jendela ya, satu jendela dengan ciri-ciri nanti suka ada ini kanan atas ini ya, yang ada minimize, maximize, ada close. Kemudian ada manipulasi langsung atau direct manipulation dan ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ini misalnya tadi yang sudah saya katakan, kalau yang command line dialog ini misalnya adalah perintah-perintah tunggal yang ada kalau misalnya kita buka command prompt atau kita suka bermain konsol gitu ya. Nah, perintahnya singkat-singkat. Misalnya kalau di DOS itu ada dir, delete, format. Kalau di Linux ada ls, view, password, dan lain-lain. Ini adalah command line dialog. Nah, kemudian yang tadi saya katakan, programming language dialog, semua bahasa-bahasa pemrograman masuk ke dalam dialog berbasis bahasa pemrograman. Contohnya misalnya pakai Pascal, Assembler, C, Fortran, atau Basic. Nah, kemudian yang dialog berbasis form filling, ini adalah dialog di mana pengguna atau user dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan option yang telah ditentukan. Jadi tampilannya adalah seperti formulir. Nah, ini contoh tampilan atau contoh dialog yang form filling. Artinya berbasis pengisian formulir. Jadi kita sebagai user diperintahkan oleh tampilan ini atau dialog ini untuk menginputkan apa yang disuruh ya.
Misalnya kodenya, tulis namanya, tulis pangkatnya, terus apakah mau disimpan atau mau ditampah atau cetak kartu. Nah, ini adalah tampilan yang berbasis formulir. Kemudian ada yang namanya tampilan dialog yang sistem menu. Ini adalah dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan ya. Nanti bisa dengan dua jenis, bisa sistem menu datar dan sistem menu tarik. Nah, kalau misalnya sistem menu datar, ini ada yang namanya selektor pilihan. Kalau misalnya sistem menu datar, sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Kadang tuh suka ada highlight gini nih, ada warnanya yang berbeda. Bahkan ada hint-nya. Hint-nya nih yang ada tulisan image annotation. Nah, ini kan sebenarnya adalah sistem menu. Kalau sistem menu tarik kan kalau kita klik, nah ini kan ada seperti ini ya. Nah, itu sistem menu tarik. Ada juga yang sistem menu datar. Nah, ini tadi yang saya katakan. Kalau misalnya dia pakai sistem menu datar, pakai tanda terang atau highlight marker. Ya, misalnya kita, nih, ada warnanya berbeda. Tandanya kita di posisi di typewriter misalnya. Atau di rotate. Atau kita mau lihat di feed page. Nah, di sini ya. Nah, ini contoh sistem menu datar, ada selektor pilihannya. Ya, ada pilihannya, ini menu-menunya apa saja, terus pilihan kita nomor berapa gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam sistem menu datar ya. Misalnya tampilan seperti ini. Nah, bagaimana yang sistem menu tarik atau pull down? Ini adalah hierarki. Nah, ini tadi ini contohnya nih. Kalau kita klik file, nanti dia akan tergenerate ke bawah pilihannya apa aja. Ada new, ada open, ada close, save as, ada print, ya, ada exit. Ini adalah sistem menu tarik. Nah, kemudian ada yang namanya natural language interface. Ini adalah berisi instruksi dalam bahasa alami atau manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Jika dialog berbasis perintah tunggal instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan dengan bahasa alami, pengguna dapat memberikan instruksi dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu kan ada yang bahasa mesin, ada yang bahasa yang sudah mendekati manusia. Kalau yang bahasa mesin berarti perintahnya kadang-kadang kita nggak terlalu paham. Tapi kalau yang bahasa arah bahasa manusia, perintahnya kita lebih paham ya. Contohnya ini, while not end of file, T, do, begin, read, learn, T, S. If IP semester, SAM, IP SAM lebih besar 3.0, then read, learn, nama mahasiswanya siapa. Nah, ini kan, jika dia IP semesternya lebih besar dari 3, maka munculkan ke layar nama mahasiswanya siapa. Berarti kan jika tidak dimunculkan ke layar gitu. Kemudian ada antarmuka berbasis icon, berarti ini, nah ini tampilan-tampilan ikonnya akan muncul nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian ada sistem penjendelaan atau windowing. Sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela atau window. Bagaimana kelebihannya? Penampilannya lebih banyak informasi, akses lebih banyak sumber informasi, kombinasi berbagai sumber informasi, kendali bebas atas sejumlah program, penyajiannya multiple view, kemudian ada yang namanya reminder atau pengingat. Nah, ini ada contoh-contoh dari penjendelaan atau windowing. Ada namanya jendela TTY, ada yang namanya type multiplex windows, ada yang namanya space multiplex windows, dan ada yang namanya non-homogen. Nah, ini contoh yang jendela TTY ini adalah jendela yang paling sederhana ya. Mirip seperti penjendelaan command prompt ya, command prompt. Kemudian ada yang namanya time multiplex window, berarti layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. Jenis jendela ini banyak diterapkan pada editor teks.
Misalnya dia buka Microsoft Access, ketika dia buka database, kemudian dia mau klik tabelnya, maka akan muncul ini namanya time multiplex window. Kemudian ada space multiplex window, ini berarti lebar layar dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, dan jenis jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu bisa diletakkan di atas jendela yang lain dan apakah masing-masing jendela bisa dirubah. Ini biasanya pakai, misalnya pakai ini zaman dulu nih, pakai Lotus. Kalau sekarang kan udah jarang ya pakai space multiplex window. Jadi ini kayak misalnya pembuatan laporan. Ini Word Perfect versi 5 atau pada Lotus nih zaman DOS. Nah, seperti ini. Kalau sekarang kita kan sudah tampilan yang graphical user interface, sudah jarang yang seperti ini. Kemudian ada yang non-homogen. Non-homogen ini adalah jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela di atas. Dua dari beberapa jenis jendela homogen adalah icon dan zooming window. Pada zooming window, pengguna bisa melihat bagian tertentu dari objek yang diamati secara lebih terinci, karena jendela ini dapat diperbesar maupun diperkecil. Jadi bisa zoom in dan zoom out. Ini adalah yang non-homogen. Artinya di luar dari jenis-jenis penjendelaan yang tadi. Kemudian ada yang namanya manipulasi langsung. Sebuah dialog yang manipulasi langsung atau direct manipulation ini adalah penyajian langsung aktivitas kepada user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi. Contohnya diterapkan di mana saja manipulasi langsung ini, di kontrol proses, misalnya di tombol-tombol sebuah sistem ya, misalnya dia perkapalan, ada kontrol prosesnya ya. Ketika dia tekan tombol warna merah, seperti apa langsung yang terjadi di layar. Ketika dia tekan tombol warna biru, seperti apa langsung di layar. Atau bisa editor teks juga. Editor teks ini juga manipulasi langsung. Misalnya kalau kita membuka contoh editor teks itu kan Notepad ya misalnya. Nah, Notepad ini dikatakan manipulasi langsung. Aktivitas langsung tersedia di user. Ketika saya mau menuliskan interaksi, dia langsung muncul kan, manusia komputer. Nah, itu dikatakan manipulasi langsung yang penerapannya editor teks. Kemudian ada simulator. Simulator juga ya, misalnya simulator pesawat terbang, simulator apa namanya? Kayak misalnya main tembak-tembakan permainan ya, nah itu. Kemudian ada kontrol lalu lintas penerbangan atau radar itu ya, itu juga masuk ke dalam manipulasi langsung. Kemudian ada bentuk yang komputer edit design, edit. Misalnya kita mau pakai apa ini? Mau pakai edit ngedesain, misalnya pakai Canva, itu adalah salah satu bentuk manipulasi langsung ya. Selanjutnya kita akan lihat antarmuka berbasis grafis. Nah, antarmuka yang terakhir ini adalah antarmuka yang berbasis interaksi grafis. Jadi ini adalah dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Misalnya nih kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan ada pesan atau informasi, biasanya bentuknya dalam bentuk link-link gitu ya. Contohnya ini tampilannya, klik profil apa, kemudian kalau misalnya saat ini tidak ada pesan, untuk Anda tulis pesan. Ini ada
underline di sini, tandanya ada nge-link ya ke salah satu jendela ya atau windowing. Maka ini yang dikatakan interaksi grafis. Nah, sekarang ini karena kita kan sudah semakin canggih tampilan-tampilannya sekarang yang sudah berbasis graphical user interface atau GUI, maka tampilan itu sudah semakin canggih. Bahkan kadang-kadang seperti udah bukan 2 dimensi, udah 3 dimensi, 4 dimensi ya. Nah, itu tampilan-tampilan atau ragam dialog yang ada ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana Bu? Apakah sebanyak ini ragam dialog hanya misalnya nih, boleh nggak dalam satu penjendelaan itu ada sistem menu? Nah, ini kan ada banyak nih. Apakah tampilannya hanya pilih satu? Tidak. Kita bisa menggabungkan beberapa ragam dialog. Misalnya tadi kita kan pakai sistem penjendelaan. Satu jendela ini kan namanya windowing. Satu penjendelaan. Nanti di dalamnya ini kan ada menu. Ini menu-menunya ya. Nah, menunya mau kayak gimana nih? Menu datar atau menu tarik? Kemudian jika di dalamnya sini ada pilihan pengisian formulir menggunakan form filling. Jadi di dalam tampilan interface kamu nanti bisa berupa gabungan dari beberapa kategori ragam dialog yang ada ya. Misalnya ada tambahan sistem menu, kemudian ada icon-iconnya, kemudian bisa pakai berbasis interaksi grafis, ada link-link yang diberikan. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini penjelasan di materi yang ke minggu keempat ini tentang ragam dialog. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut minggu depan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.